Halo, kenalin, aku Arbinaya Chandra Pradana, mahasiswa sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tahun 2020. Di sini aku ingin menyampaikan pidato argumentatif mengenai warga Indonesia yang lupa akan jati diri. Hai, aku Abi. Aku di sini cuma mau bilang kalau aku, kamu, kalian dan kita semua yang menonton video ini adalah warganet. Warga negara Indonesia yang menggunakan internet. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ranah ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut sebagai iptek belakangan ini sedang berada dalam fase kemajuan yang sangat signifikan. Kecanggihan dari teknologi ini didukung dengan adanya arus globalisasi serta modernisasi yang terus mengalami rotasi perkembangan. Hal tersebut tentu saja turut mempengaruhi dan berdampak besar bagi media, baik itu media massa, media sosial, media komunikasi, dan media lainnya. Oleh sebab itu, para generasi muda sudah sepantasnya untuk sadar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi era baru yang sudah menunggu di masa depan. Permasalahan ini juga kerap menjadi fokus utama pers di Indonesia dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi beberapa waktu terakhir. Maraknya isu-isu hoax yang tersebar dengan mudah di jaring dunia maya kian meresahkan masyarakat. Banyak dari mereka yang terlalu cepat mempercayai headline panas pada suatu berita atau artikel yang hanya beresensi pada sensasi. Believe it or not, that's a fact from Indonesian netizens. Pepatah pernah berkata, mulutmu harimaumu, namun akhir-akhir ini lebih pas jika diubah menjadi jarimu harimaumu. Ya, sebenarnya kita berinteraksi dengan benda pipih berbentuk persegi, menggulir layar mencari informasi untuk melihat sesuatu yang memikat hati. Tak lupa ikut mengomentari. Namun ujaran kebencian yang kau tinggali tak jarang menimbulkan kontroversi. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik alam, budaya, pun tata krama. Sopan santun menjadi pilar yang utama. Senyum lebar pun kita buka. Itulah negara lain nilai tentang kita. Tetapi mengapa hal itu makin hari semakin pudar? Tak ada lagi Indonesia yang ramah. Tak ada lagi samar-samar kita mendengar bahwa orang-orang Indonesia itu santun, murah hati, dan suka menolong. Mungkin masih ada, tetapi hal itu hanya terjadi di dunia nyata. Bagaimana dengan dunia maya? Apa yang salah dengan dunia maya? Internet kita sama dengan internet negara lain. Media sosial pun juga sama, baik Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tidak ada yang berbeda. Lantas di mana letak kesalahannya? Siapa yang harus disalahkan di sini? Anonim bertopeng yang berjibun, menghujat orang di jaring media tiada ampun. Ya, memang itu semua salah kita, salah warganet Indonesia. Hanya dengan modal memalsukan identitas pribadi, kita bisa mencemarkan identitas negeri. Menghujat sana-sini, memberi komentar dengan kata-kata keji, seolah tidak punya hati nurani. Nalar pun dirasa telah lama mati. Menormalisasi cyberbullying hanya dengan dalih memberi kritik ataupun saran. Hey, bukan seperti itu kawan. Bukan seperti itu cara mainnya. Kita tentu saja boleh mengungkapkan apa yang kita ungkapkan, menyuarakan apa yang kita ingin suarakan. Semua itu memang telah diatur oleh undang-undang tentang hak kebebasan berbicara. Namun, bukan berarti kau bisa semena-mena mencela mereka. Tolong bedakan makna kritik disertai saran yang membangun dengan hate speech. Tidak ada kritik yang menjatuhkan. Tidak ada kritik yang melukai perasaan orang lain. Tidak ada kritik yang menurunkan semangat hidup orang lain, merusak mentalnya, bahkan sampai mengirimnya ke liang lahat. Tidak ada. Lagi-lagi tolong jaga baik-baik jari tajammu itu. Sudah banyak korban. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang palsu? Atau di manakah yang palsu? Apakah diri kita di dunia nyata atau diri kita di dunia maya?
Bagaimana bisa impresi orang asing terhadap kita bisa berbeda di kedua dunia tersebut? Kita masih satu orang yang sama. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Apakah keramah tamahan kita di dunia nyata yang palsu hanya sebatas pengindahan citra semata? Atau justru dari kita di dunia maya yang bertopeng itu yang palsu? Merasa aman karena tidak ada yang mengenali, malah sembarangan berbagi benci. Oh, mungkin kita sudah lupa jati diri. Netizen Indonesia disebut sebagai pengguna media sosial paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bagaimana kita bisa mendapatkan titel yang tidak pantas seperti itu? Lari kemana julukan macan Asia? Apakah sudah kembali tertidur? Lalu sampai kapan? Lagi-lagi harus kukatakan, sudah banyak korban. Ingatkah kita dengan kasus caci maki pasangan homoseksual di Thailand? Ayolah, itu bahkan tidak merugikan keluargamu. Kita boleh saja membenarkan suatu hal, tapi apakah kita tahu bahwa hal itu benar atau salah? Kita bahkan tidak tahu bagaimana kebijakan hal semacam itu di sana. Please be smart. Lalu kasus serbu akun BWF atau Federasi Bulu Tangkis Dunia. Muncul tagar BWF unfair saat tim Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021. Lalu masih kasus yang sama, warganet Indonesia salah sarang akun. Mereka mengira bahwa Stephen Fry adalah wasit All England 2021, tapi ternyata ia hanyalah seorang komedian. Bayangkan, sekarang saya tanya, siapa yang malu? Dan ya masih banyak contoh kasus lagi. We are all human. We all have hearts, can hurt. Please watch your watch. Please watch your typing. Save your mouth and fingers. Stop war and oppressions, abuse and cyberbullying. I am who I am and I do what I want to do. But don't hurt anyone. Manusia Indonesia sudah terkenal ramah. Jangan kau hancurkan hanya dengan mulut dan jarimu yang latah. Tolong, ingatlah kata pepatah.